Salam damai sejahtera para penonton di channel Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan. Perkenalkan, saya Ananta Bangun dan hari ini kita bersama Pastor Carolus Sempiring OFM Kapusin. Beliau adalah Ketua Komisi Evangelisasi di Keuskupan Agung Medan. Selamat pagi, Pastor. Iya, selamat pagi. Apa kabar, Pastor? Sehat? Wah, sehat. Wah, puji Tuhan, Pastor ya. Iya. Wah, ini Pastor, kita ada beberapa umat yang penasaran. Boleh menjelaskan apa itu evangelisasi, Pastor? Iya. Jadi sebenarnya evangelisasi itu seringkali kita dengar. Mungkin perlu kita tahu dari mana asal kata evangelisasi ini, Ananda. Evangelisasi itu berasal dari bahasa Yunani, eu angelion. Nah, eu itu baik, angelion itu kabar. Jadi kabar baik. Injil itu sendiri sebenarnya isinya kabar baik. Jadi kabar baik yang berisikan tentang berita-berita keselamatan, berita-berita keselamatan yang dilakukan oleh Allah bagi manusia. Nah, jadi semula berita-berita kabar gembira ini belum langsung berkaitan dengan kitab suci. Masih tentang berita-berita kemenangan, tentang medan peperangan, tentang berita-berita yang mendatangkan sukacita besar bagi masyarakat. Lalu kemudian dalam konteks Injil, dalam konteks kitab suci, barulah kita tahu bahwa memang berita keselamatan itu yang berasal dari Allah itu kita terima dari kitab suci dan berkaitan dengan Yesus Kristus Tuhan kita, pembawa keselamatan yang diberitakan oleh orang-orang umat terpilih pada zamannya, dan di mana dia merasakan kehadiran Allah dan di mana tindakan Allah yang menyelamatkan. Tindakan Allah yang menyelamatkan inilah sebenarnya kabar gembira, kabar baik, Injil. Kalau dalam bahasa karonya itu damai resmejua, pokoknya yang mendatangkan damai, sukacita, keselamatan yang dilakukan oleh Allah dalam hidup manusia. Jadi evangelisasi itu artinya kabar baik. Jadi prosesnya, nah itulah disebut evangelisasi. Bagaimana mewartakan, menyebarkan, membagikan kabar baik, kabar keselamatan itu. Itulah sebenarnya evangelisasi. Nah, kita bertanya juga nih, Pastor, mengapa masih relevan bahwa umat Katolik juga perlu berevangelisasi dan bagaimana caranya gitu? Iya, jadi sebenarnya dulu dalam sejarah gereja pernah dimengerti evangelisasi ini secara sempit. Pewartaan kabar baik, memperkenalkan Yesus bagi mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Sehingga gerakan evangelisasi itu disebut gerakan bagaimana memperkenalkan Yesus, mengajak supaya orang menjadi pengikut Yesus atau dipermandikan. Singkat kata, mengkatolikkan, begitulah, mengkristenkan. Tapi sejak Konsili Vatikan kedua, apalagi sesudah Konsili Vatikan kedua, gereja memandang bahwa keselamatan itu sendiri terbuka untuk semua orang yang mau melakukan kebaikan bagi dirinya dan bagi sesamanya. Dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua yang juga sangat menekankan ini, khususnya dokumen evangelisasi
Evangelii Nuntiandi sesudah Konsili Vatikan kedua dari Paus ke-6. Nah, di situ sangat ditekankan evangelisasi bukan lagi tentang Katolikan atau Kristen, tapi memperkenalkan ini bisa lewat kata, perbuatan, tindakan, karya-karya. Nah, dalam dokumen Paus ke-6 sangat juga disebarkan supaya kita berevangelisasi itu menyebarkan kebaikan Allah itu dalam diri kita kepada orang lain dengan kesaksian hidup. Dan itulah sebenarnya dalam artian lebih luas, tidak lagi dalam arti sempit. Jadi menjadi pengikut Yesus itu berarti terdorong dan tertarik untuk menyebarkan kasih Allah, mendatangkan keselamatan bagi sesama. Pokoknya segala karya, segala perbuatan, segala tindakan yang mendatangkan keselamatan, kebaikan, mendatangkan perubahan dalam dirinya dan bagi sesamanya untuk kebaikannya, kesejahteraannya, dan keselamatannya. Dan itulah yang disebut evangelisasi dalam arti yang luas. Nah, kesaksian tentang kebangkitan Kristus sebagaimana dilakukan oleh para murid dulu, setelah kebangkitan itu mereka terdorong untuk membantu sesamanya, berbuat baik bagi sesamanya, tidak hanya dalam arti mewartakan, memperkenalkan Kristus, menyembuhkan orang sakit, mengunjungi orang sakit yang di penjara, ataupun tindakan-tindakan yang baik. Itulah sebenarnya arti Paskah yang benar. Menjadi saksi kebangkitan, kita disuruh juga untuk menyebarkan kasih Allah dalam diri Kristus yang bangkit itu kepada semua orang. Jadi kalau saya ditanya mengapa mesti berevangelisasi, itu lebih lengket pada diri kita selaku pengikut Yesus lewat baptisan kita, lewat pengukuhan gerejani kita seperti saya imam, lewat juga sakramen-sakramen lain seperti pernikahan, juga krisma. Kita diharapkan dan berkewajiban untuk berevangelisasi, untuk menyebarkan kasih Allah. Ya, tidak mesti lewat lisan, lewat tulisan, tetapi terutama inilah tekanan dari dokumen Paus Paulus ke-6, diteruskan lagi oleh Yohanes Paulus kedua, juga para uskup dengan Paus Fransiskus pun dengan Evangelium Gaudium sangat menganjurkan supaya kita bersukacita, dan sukacita kita ini hendaknya kita sebarkan kepada orang lain. Nah, jadi mengapa mesti berevangelisasi? Nah, itu lebih pada panggilan kita selaku pengikut Yesus, selaku orang Kristen. Baik Pastor, kiranya sudah terang mengapa kita harus berevangelisasi. Memang demikianlah mestinya kita sebagai pengikut Kristus ya, setelah menerima baptisan itu. Terima kasih untuk Pastor Carolus untuk pencerahannya, dan semoga kita semua juga dicerahkan. Salam damai sejahtera untuk kita semua.